Semuanya bersukacita? Amin, haleluya. Karena persekutuan kita bukan persekutuan hanya secara jasmani, kita berkumpul ya. Ada makan makanan jasmani, tapi kita pun harus penuh dengan firman, makanan roh. Ya, di mana kita dikenyangkan roh kita. Seringkali kita merasakan hati kita kosong ya. Hati kita kok seperti ada yang kurang gitu ya. Ternyata kita kurang firman ya. Karena firman itu dikatakan akulah roti hidup. Firman Tuhan itu Tuhan Yesus sendiri yang kita baca, kita dengar ya, yang kita ada Bible setiap hari untuk pembacaan kitab suci ya. Itu makanan roh yang kita makan. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Semua sudah dibaptis ya, dibaptis air. Ada sebagian sudah dibaptis Roh Kudus, ada sebagian yang belum, gak apa-apa. Itu kehidupan keagamaan kita bukan agamawi, tetapi satu perjalanan bersama Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita harus minta sesuatu yang baru setiap hari apa ya. Tuhan, kok aku ikut Yesus kok biasa-biasa aja sih, kok gak ada satu yang gergetan apa gitu ya. Minta sama Tuhan. Saya juga kemarin merasa ada ya, namanya kita pelayan Tuhan, ada rasa jenuh ya, ada rasanya kayaknya stuck gitu ya. Gimana lagi Tuhan? Diingetin lagi sama Tuhan. Kamu harus tekun, setia, minta visi misi yang baru sama Tuhan apa ya. Kita ke depannya mau apa nih? Mungkin dalam usaha, pekerjaan, keluarga, ataupun dalam pelayanan ya. Di tempat ini juga mungkin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan minta visi misi baru apa nih Tuhan untuk ke depannya gitu ya. Saya juga dibawa Tuhan, saya juga dari ibu rumah tangga biasa ya, yang cuman di dapur ngurus anak, antar sekolah apa. Ternyata Tuhan bawa untuk lebih lagi di dalam Tuhan ya. Jadi melayani banyak orang, banyak jiwa, berbagai masalah, berbagai karakter itu bisa kebawa ke kita ya. Jadi ada yang karakternya masih kurang baik, ini bisa kebawa kitanya jadi bisa kebawa sedih, bisa kebawa jengkel, bisa kebawa omongan, bisa kebawa hal yang negatif, bisa saudara ya. Jadi udah Tuhan ampuni Tuhan, biarlah kebas-kebas ya, supaya kita dimurnikan lagi, dikuduskan lagi, disucikan lagi ya. Saya juga belum sempurna ya, belum sempurna 100% bisa benar terus apa perbuatannya, perkataannya, pikirannya. Enggak, seringkali iblis juga datang nih. Karena kalau kita sudah percaya Yesus, itu otomatis musuh kita iblis. Karena firman Tuhan mengatakan iblis berkeliling untuk menjatuhkan kita, untuk menerkam kita, mencari celah dalam kehidupan kita. Apa nih? Ini orang nih celah dosanya di mana nih? Nah, iblis mau menjatuhkan ya. Apa nih yang masih buka celah? Mungkin hal-hal yang perbuatan kita yang masih kurang baik, ataupun dari leluhur-leluhur kita kepengaruh ya. Misalnya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa generasi ketiga, keempat itu kutuk nurun ya. Walaupun kita udah percaya Yesus, semua kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Tetapi ada hukumnya yang masih nurun. Nah, itu harus kita putuskan, kita patahkan. Saya kemarin dibawa pelayanan banyak ke beberapa tempat ya. Saya juga bersyukur kemarin dibawa ke mana? Ke Tanjung Pasir. Nah, itu sebagian ada yang muslim, sudah ada yang udah dibaptis, sudah bertobat. Tetapi karakternya masih belum bagus, masih karakter lama ya. Seringkali apa ya? Jadi punya motivasi ya. Kadang hal-hal yang masih bisa bohong ya kan, bisa karang cerita ya kan, suka masih pinjem duit apa. Waduh Tuhan Yesus, gimana nanganinnya? Pendeta bilang, Maria jangan diladenin gitu ya. Itu kan lahir baru, udah percaya Yesus ya kan, udah dibaptis, tetapi manusia lama, jiwa lamanya masih ada, masih perlu dikikis, perlu di apa namanya, kata Tuhan tuh perlu dibentuk, diproses ya kan. Nggak langsung kamu percaya Yesus jadi baik, jadi sempurna, jadi haleluya, jadi tiba-tiba karakternya karakter Kristus. Enggak, lewat proses saudara ya. Jadi kita juga di sana
kita nyewa tempat ya, kita nyewa tempat buat acara doa. Di sini sewa tempat pada kerudung semua, di sini pada orang muslim semua, kan itu tempat umum. Saya udah dalam hati udah deg-degan ya. Waduh gimana nih, takutnya diserbu. Kita bawa mic, bawa ampli ya kan, kita nyanyi, kita ini semangat gitu ya. Tapi puji Tuhan loh saudara, saya dengan iman aja di hati Tuhan, percaya deh ini gak bakal digeruduk, ini gak bakal di stopin gitu ya. Karena itu umum ya. Gini nih yang kerudung-kerudung juga bawa mic, bawa apa lagu dunia, bawa dangdut ya. Kita bawa puji-pujian, tapi ngalir hadirat Tuhan kuat, berasa gitu ya. Puji Tuhan ya, pengalaman-pengalaman di dalam pelayanan ya kan. Terus baru kemarin nih kita ke Bogor gitu ya. Itu juga yang menengah ke bawah. Bu Maria nanti bawa sembako makanan. Iya puji Tuhan, haleluya. Tuhan titipin ada dah pokoknya gitu ya. Dan beberapa orang mau didoain, mau pelepasan. Dalam hati saya, pelepasan apa lagi nih, saya pikir gitu kan. Saya bukan khusus bagian pelepasan. Memang ada teman yang suka bagian pelepasan. Kita suka kasih dia nih kalau misalnya ada acara retret, ada acara pelayanan kemana. Tapi dia lagi nggak ikut gitu kan. Ya udah ngalir aja. Jadi teman saya yang bawa firman. Taunya saudara, ada yang kesaksian tiba-tiba ngalami sakitnya bertubi-tubi, sakit ginjal, sakit ini, sakit itu sakit rombongan, masih muda. Jadi sedih, kata dokter diagnos ini itu. Waduh sedih. Jadi saya bilang udah percaya aja, mujizat masih ada. Jadi kita doain mereka yang mau didoain ya. Kita percaya nih ada kesembuhan. Tetapi saya bilang ada jenis-jenis yang nggak bisa ditengking karena itu proses ya. Orang kan maunya sakit cepat sembuh, lagi bokek pengen cepat ada duit, ya kan? Lagi bermasalah sama orang pengen cepat selesai gitu kan. Tetapi ada prosesnya juga ya, proses kehidupan. Saya bilang ada jenis-jenis yang nggak bisa ditengking langsung. Kamu dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Setiap anak-anak Tuhan punya kuasa, bisa berdoa. Ya, punya tangan numpangin yang sakit, bisa pada yang sakit juga tumpang tangan. Tetapi saya bilang ada yang diizinkan Tuhan untuk mengalamin, untuk melewati dan kamu jalanin gitu loh. Misalnya sakit penyakitnya jalanin aja. Ini ada pembentukan Tuhan, proses Tuhan. Ada hal-hal yang di dalam hati itu yang masih belum kebentuk ya. Misalkan dia sombong ya kan, dia seorang pemarah ya kan, dia seorang yang cepat tersinggungan ya, cepat yang negatif thinking. Ada orang yang begitu, banyak ya. Jadi kita saya bilang ini proses ya, jadi jalanin aja. Yang penting jangan tinggalin Tuhan ya. Dalam proses ini jangan sampai nangis terus ya, jangan sampai stres gitu. Nangis boleh, bukan kita nggak boleh nangis ya. Nih si Melan juga katanya dokter nggak ada air mata, tapi bisa nangis. Kita perempuan nangis itu wajar, tapi jangan nangis terus. Kalau nangis terus, akhirnya depresi, bisa bunuh diri saudara ujungnya ya. Ya puji Tuhan. Jadi kita doakan, kita beri kekuatan. Ini kalau kita doa nih kepada sentuh nih yang sakit atau teman-teman, nanti kita sesudah ini juga kita saling mendoakan. Itu ada aliran-aliran kuasa Roh Kudus yang keluar. Ya kita bisa rasakan mengalir gitu ya. Kayak kemarin saudara, ini kesaksian. Sebelum saya tinggal pelayanan, itu kelinci saya beli 2. Lucu banget, saya seneng. Taunya waktu saya bersihin, saya mau pelayanan, saya bersihin dulu nih saya masukin dus dulu. Si Kiara mau masuk ke dalam, cucu saya kepencetlah 1. Besok paginya meninggal itu kelinci, kasihan banget. Yang 1 mungkin sendiri. Terus saya lihat itu, saya bilang nih biasa kelinci nya bulat-bulat ya saudara. Ini mencret jadi kayak belepotan gitu kan. Waduh gimana nih Tuhan, nih kelinci ntar mati nih, saya bilang gitu. Wah ada deh doa dalam nama Yesus, saya sentuh kelinci dalam nama Yesus, kamu sehat, kamu sembuh, kamu nggak mencret lagi, nya bulat-bulat lagi. Itu saya liatin, saya kasihan, saya balik lagi, saya liatin kelinci, balik lagi, saya kata Tuhan Yesus kasihan nih kelinci jangan sampai mati, saya bilang gitu. Saudara, tadi pagi udah sembuh saudara, udah nya bulat-bulat lagi, tinggal sendiri. Jadi binatang pun kita bisa tumpang tangan doain saudara ya, apalagi cucu-cucu kita ya kan.
anak-anak kita doain, binatang aja bisa sembuh, saudara. Kata pembantu saya, bawa ke dokter hewan. Mahalan dokternya kali daripada hewannya, kelinci cuman goban. Ntar dokternya berapa duit. Tapi pengalaman ya, maksudnya ada kuasa lewat doa. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk mengalami proses, ya. Jadi kita jangan apa namanya, jangan semua ditengking, semua diusir, semua aku hancurkan, sembuh, semua setan kita ini, betul. Tapi proses harus jalan, karena apa? Hati ini yang susah, kadang keras, kadang auban, kadang mau pembenaran diri. Oh, lu yang salah, gua bener. Masa gua bener lu salahin gitu kan. Ada juga kan begitu kan. Jadi berdebat, ngeyel-ngeyel, kadang sampai keluar marah, kutuk. Nah, itu belum beres hatinya, ya. Saya juga belum 100% sempurna ya, saudara. Kadang bisa nyeletuk gitu ya. Ada kemarin di sini suaminya meninggal. Saya udah bilang, kamu nikah lagi aja gitu kan. Dia kaget, kok Ci Maria nyaraninnya begitu. Suruh nikah lagi katanya gitu. Tapi saya pikir ya bener aja, kalau kamu nggak kuat ngurusin anak 3, ya kan, masih kecil-kecil ya. Terus dia nggak kuat, nggak berpenghasilan, doa, minta sama Tuhan suami yang bisa nopang, jadi nopang dalam keluarga, nopang dalam pelayanan juga. Nggak salah, saudara, yang udah meninggal suaminya ya. Bukannya yang belum meninggal, kawin lagi gitu ya. Bukan, itu yang nggak benar. Minta, kalau nggak kuat sendiri, nggak apa-apa, Tuhan kirimkan gitu kan. Ya, jadi yang kemarin ke Bogor itu lucu. Kita udah makan semua nih. Terus ada satu ibu-ibu nih, kayak orang Batak atau orang apa ya. Nah, Bu Maria katanya, saya ini sakit hati saya. Sakitnya di mana? Di sini. Nggak nanya begitu, enggak. Sakit, dia bilang gitu. Kenapa, Bu? Saya bilang gitu. Ini suami saya suka melakukan segala sesuatu diem-diem gimana? Selingkuh, saya bilang gitu. Selingkuh? Bukan. Jadi dia tuh berdua kan suami istri, namanya keluarga ya, merintis ya, dari nol misalnya menikah, nggak punya apa-apa, terus udah punya apa-apa deh, punya tanah, punya apa, suaminya jual, nggak dikasih tahu istrinya, duitnya kemana kagak tahu, saudara. Ya, jadi istrinya tuh sakit hati saya, Bu Maria, suami jual tanah, duitnya kemana, jadi nggak dikasih tahu sebagai istri gitu kan. Jadi dia sakit, kepahitan saya, Bu Maria, sama suami, kepahitan katanya gitu. Waduh, Bu, kalau ini mah doa aja ya, pelepasan, saya bilang gitu. Kamu mau nggak didoain? Kamu mau nggak mengampuni suami kamu? Saya mau, tapi saya nggak bisa katanya. Yang penting mau dulu deh, saya bilang gitu kan. Iya bener, yang penting mau dulu, walaupun nggak bisa kan, ya kan. Dia mau mengampuni suaminya karena dia merasa sesak di dadanya gitu loh, saking sakit hati gitu kali ya. Udah tingkah pola suaminya tuh kalau soal duit tuh nggak ngomong-ngomong gitu, pokoknya jalan sendiri deh, beli apa, bayar apa, jual apa gitu. Nah, akhirnya kita masuk kamar gitu ya, beberapa orang pendoa gitu, ya udah kita doainnya sebenarnya doa biasa aja sih. Kita doain, Tuhan dalam nama Yesus, semua kepahitan yang ada dalam ibu ini, Tuhan yang membereskan, Tuhan yang membebat gitu. Terus kamu ngomong ya, ngucap nih di mulut kamu, Tuhan, aku mengampuni suamiku. Kamu sebut nama suaminya siapa gitu. Nah, dia ngomong dulu nih, Tuhan, aku mengampuni suamiku, namanya ini gitu. Terus perbuatannya apa? Dia dia doa ke Tuhan untuk mengampuni suaminya. Udah waktu dia berdoa, udah waktu dia mengampuni suaminya, ya pertama kita doain dulu supaya dia beri kemampuan untuk berdoa mengampuni suaminya, walaupun dia tidak mampu, tapi dia mau, ya. Jadi kemauan itu yang Tuhan lihat, mau mengampuni tapi nggak bisa. Ini kenapa? Ada setan, roh jahat. Kamu kepahitan, setan masuk. Kamu marah, setan masuk. Terus kamu benci orang, setan masuk. Ya, banyak sekali buka celah
anak-anak Tuhan itu karena ketidakpengertian ya. Nah disitulah saudara tiba-tiba saya juga kaget-kaget, tiba-tiba wah lah dadakan, waduh udah ambil kresek emang nggak standby ya kan, itu roh ya, jadi bisa kayak muntahan gitu ya. Wow lama kita sampai enak-enak ya, kita pelayan Tuhan harus nggak boleh jijik gitu ya. Ya udah sampai dia udah selesai, terus kita lama saudara, lama mungkin kepahitannya dalam kali ya. Saya pernah ngelayani juga ada seorang ibu muda gitu, kepahitan juga tuh sama suami apa, sampai kayak ada gumpalin daging keluar gitu. Kalau ini mah kayak muntahan air liur aja ya gitu. Jadi macam-macam. Kalau yang suka ke kuasa kegelapan, suka ke dukun apa itu bisa muntahannya darah, saudara. Merah darah karena suka ke dukun-dukun. Diminumin air diminum apa ya. Tapi disitulah Tuhan itu mau membersihkan kita semua. Kita sudah disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus. Kita terima Tuhan. Tapi banyak hal yang masih belum tuntas, belum beres ya. Jadi kita semua doa, Tuhan, saya juga masih doa, Tuhan bersihkan saya lagi. Semalam saya doa jam 12, saya nangis kegerungan, Tuhan bereskan saya lagi. Saya rasa saya juga belum beres Tuhan, saya bilang gitu. Saya juga ada banyak hal yang saya belum pertentangan. Saya ini katanya harus penuh kasih, tapi kadang saya nggak penuh kasih, saya orangnya cuek gitu-gitu ya. Saya dari kecil kan sekolah Islam, jadi saya kemana-mana harus cuek untuk menghilangkan rasa minder gitu loh. Jadi cuek gitu loh. Jadi saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya ini kadang orang bilang kan harus kasih agape, tapi kadang di saat satu sisi saya nggak bisa mengasihi orang, nggak bisa mengasihi Tuhan, nggak bisa mengasihi sesama gitu. Di satu titik kadang gitu ya, kadang. Tapi itu kan nggak boleh, nggak bener gitu kan. Akhirnya saya bilang Tuhan beresin saya lagi Tuhan, bentuk saya lagi Tuhan, proses saya lagi Tuhan. Saya mau dihajar Tuhan, saya mau dididik lagi, saya mau dibersihkan lagi, saya mau dibereskan lagi hati. Jadi saya nangis, saya doa jam 12 malam, saya main gitar, saya doa, saya nangis, hadirat Tuhan kuat gitu ya. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang baik ya. Selagi hati kita tulus, selagi hati kita mau dimurnikan, Tuhan itu bersedia untuk memurnikan lagi, membereskan lagi. Saya juga teringat sama Ibu apa? Bukan sebelahnya. Ibu Lina. Bu Lina kan pernah kesaksian karena dia kan dari penyembah berhala. Nah, itu dia punya penglihatan atau apa tuh, keluar apa itu sebenarnya pelepasan juga ya. Kadang di alam roh juga ya. Jadi kita coba mungkin di tempat ini ibu-ibu ya, mungkin banyak hal yang kita nggak mengerti kedalaman kita. Mungkin nenek moyang saya kan tahu, papa saya, kakek saya, buyut saya, mereka melakukan apa kita nggak tahu. Mungkin ada perjanjian sama kuasa kegelapan, minta kekayaan, ya, minta ke Gunung Kawi, atau juga mungkin mereka melakukan dosa apa, pelanggaran apa, perjanjian apa dengan kuasa kegelapan. Kalau nggak diputusin, nimpa ke kita, ya. Jadi kita harus minta pemutusan dari kita papa mama ke generasi keempat di atas kita ya. Jadi kita harus ada kutuk nenek moyang itu benar nurun. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena dosa Adam Hawa. Dari dua orang ini kita jadi jatuh dalam dosa. Padahal yang berbuat dosa siapa? Adam Hawa. Nah, kenapa kita hingga kita masuk dalam juga ini kan? Dibuang dari Taman Eden, dibuang sehingga kita berpeluh ya, kita bersusah-susah di dunia ini, merasakan masalah penderitaan. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah datang untuk menebus kita ya. Jadi kita baca ya ayatnya, ini ada satu ayatnya yang luar biasa. Pada waktu Yesus itu dia nyampai ke bait Allah, waktu itu Tuhan, kita baca di dalam ya, Yesaya 61 ya. Ini ayat yang dibacakan Tuhan Yesus waktu dia datang ke bait Allah ya. Kita baca sama-sama ayat 1, 2 dan 3. Ya, 1, 2, 3.
Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Amin ya. Jadi ayat yang sama ini yang dibaca Tuhan Yesus waktu Yesus ke bait suci untuk menggenapi. Yesus itu datang bukan untuk menghapuskan semua perjanjian lama, tapi dia tuh menggenapi semuanya. Karena saya bacakan ya, di ayat yang sama ini Tuhan Yesus berbicara Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Amin. Jadi kita semua anak-anak Tuhan dipersiapkan menjadi 5 gadis yang bijaksana, selalu memakai jubah putih, perbuatan baik, hatinya baik, roh yang di dalam kita terus menyala-nyala, ada sedia cadangan minyak ya, selalu kita on fire, selalu kita rindu untuk bersekutu. Pada saat kita bersekutu ini Tuhan hadir, Tuhan ada di sini, yang menjamah kita, melawat kita. Dan puji nama Tuhan juga, saya juga bilang gini ya, sama kalau yang kita pelayanannya, saya sudah mendoakan kamu, Tuhan membawa saya menolong kamu untuk melepaskan ya, bukan pekerjaan saya tapi pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya alat. Jangan kita sombong, gue yang nyembuhin lu, gue yang doain lu pelepasan lo, bukan. Tuhan Roh Kudus yang melalui kita. Setelah kamu kuat, kamu menguatkan yang lain. Setelah kamu terlepas, kamu bisa melepaskan yang lain. Di sana juga ada orang Muslim ya, udah bertobat, terima Yesus, udah dibaptis Roh Kudus. Ya, awal kita bertemu berapa tahun lalu tuh datang nangis, kita doa gitu, datang penyembahan nangis. Bu, kenapa nangis? Dia ternyata suaminya meninggal, tapi ada 4 anak belum married ya, 4-nya. Jadi merasa sedih ditinggal suami, nangis terus. Pokoknya saya bilang nangis bukannya nggak boleh, tapi kalau setiap ini cerita suaminya lagi, nanti lama-lama dibawa keseret ke roh orang mati. Hati-hati, setan bisa menipu ya kan. Jadi ada spiritnya roh orang mati, hati-hati. Ya, jadi didoain. Semenjak itu dia sukacita, saudara. Dia sekarang dagangannya apa? Keripik kentang, keripik bakso goreng, basreng, apa-apa dia jualin. Dia buka salon di rumahnya, apa-apa. Ya, walaupun rumahnya bagus. Saya pikir ini rumahnya sendiri. Bukan, Cimaria di sini 800 atau 600 ribu sebulan. Tapi satu rumah. Di Bogor mah, kalau di Jakarta mah udah mahal kali, bisa 25 juta ya untuk setahun ya. Di situ masih murah ya. Tapi puji Tuhan, jadi kita datang lagi, kita lihat lagi udah ada perubahan ya, udah ada sukacita, mereka ada kekuatan baru ya. Mungkin ada juga yang dalam proses, dalam masalah problem ya. Jadi kita setiap anak-anak Tuhan mau dibentuk, mau diproses ya, mau ada kelepasan ya. Mungkin juga ada yang mungkin di tempat ini yang setiap baca firman kayaknya nggak mudeng, nggak masuk. Itu juga itunya ada kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi untuk anak Tuhan baca firman, anak Tuhan untuk berdoa. Ada setan yang gak suka kalau kita punya bangun hubungan sama Tuhan. Ya, setidaknya setan itu menghalangi setiap anak Tuhan untuk bertumbuh, setiap anak Tuhan untuk baca Alkitab, untuk berdoa. Setan itu nggak suka, jadi seringkali ngantuk gitu ya. Apalagi ini bilangan, ulangan, imamat, silsilah. Aduh, ngantuk. Ya, tapi baca aja terus ya. Ditambahin aja lagi deh Mazmur atau Amsal, tambahin atau denger khotbah. Saya juga seringkali diberkati Tuhan, saya suka doa, Tuhan khotbah mana ya yang Tuhan pilihkan. Kan kadang nyiangin sayur, irisin bawang sambil denger khotbah, firman-Nya itu mengena ya kan. Tuhan berbicara lewat firman Tuhan juga, khotbah gitu kan, kita doa ya. Jadi kita harus
Ayo isi manusia roh kita, diisi supaya kuat, ya, supaya kita jadi pemenang, ya. Terus juga kita ayo bereskan, ya. Seringkali banyak hal yang di dalam kita yang belum beres, ya, masih pahit, ceritanya kepahitan lu. Kayak mama saya juga gitu dulu, ceritanya kalau orang yang pahit hatinya, ngomongnya pasti pahit-pahit mulu gitu loh, kesel mulu, pokoknya nggak terima, pokoknya kok gue begini, kok gue begitu, ya. Nah, lu sih jadi nyalahin melulu, itu hatinya belum beres, saudara. Ya, hati-hati ya, kita bereskan, ya. Udah masa lalu kubur, sekarang bersama Tuhan, ya. Banyak hal juga yang misalkan ini saya keluarga 6, ya, saya keluarga 6, 3 itu royal. Kita memang dari keluarga susah. Papa saya pendeta, tapi pendeta, digaji pendeta dulu susah. Orang zaman dulu tuh nggak mau jadi pendeta. Kata mama saya, membuang diri. Kalau jadi pendeta itu kayak membuang diri lah, kayak menyerahkan diri lah, lu hidup susah lah gitu. Nah, sekarang pendeta banyak kaya kan. Jadi dari 6 anak ini 3 itu royal kayak saya tuh termasuk royal. Dari kecil suka ngejajanin adik saya, beliin apa, royal deh pokoknya, karena duit tuh nggak begini. Tetapi ada 3 perut seperperutnya deh. Aduh, saya bilang gitu. Kadang kesel, lu banyak duit, bagi ke yang lagi dalam keadaan susah, ya kita beri gitu ya. Aduh, kayaknya nggak rela, nggak terima gitu loh. Kalau bisa tuh boleh masuk, nggak boleh keluar gitu, tuh ya. Pokoknya duit tuh boleh nerima nih, tapi nggak boleh keluar gitu kan. Itu produk masa lalu, saudara. Itu juga harus itu ada setannya. Kenapa? Sulit banget untuk memberi, ada roh kikir. Ya karena dulunya susah, dulunya miskin gitu ya. Tapi yang anehnya kita yang sudah merasakan pernah susah, pernah miskin, kita malah lebih kasih sama orang yang susah tuh, punya belas kasihan yang lebih. Kasihannya gue juga dulu kayak gitu gitu kan. Gue buat makan beras aja susah gitu kan. Jadi kita royal deh bagi orang-orang yang kekurangan gitu ya. Nah disitulah saudara itu bisa ikatan jadinya. Lama-lama setan bawa akhirnya ada roh kikir. Sulit untuk memberi, sulit untuk menabur ya. Kalau bisa gua. Gua bilang, udah lu bagi deh, lu kan tabungan lu banyak, lu nggak bakal dibawa mati. Saya bilang gitu. Tapi ya susah kadang, namanya udah kayak terikat gitu ya. Jadi saya juga ya udah doain. Jadi tiap malam baik kita doain pelepasan, deklarasi. Misalnya sebutin namanya, engkau orang yang murah hati, koko saya yang murah hati, koko saya yang baik, ini saudara saya yang ini. Jadi kita deklarasikan, ya, ucapkan apa yang kita mau. Karena kalau kita ngomong bisa berantem. Ngomong langsung, lu jangan pelit dong, ini bisa berantem gitu kan. Udah nyolot lah gitu kan. Duit gua, lu mau kasih siapa aja terserah gua gitu kan. Maksud kita kalau udah berbagi atau apa, bukan buat kita, bukan buat yang masih ada yang susah gitu kan. Yuk sama-sama gitu kan. Ya itulah ya. Jadi setan masuk, apapun kepahitan setan masuk, ya kan. Kita suka bohong, setan masuk. Jadi ada roh dusta, ya kan. Bapak segala dusta siapa? Iblis. Ya, setan masuk, ada yang suka bohong. Gampang banget ya, udah pelayan Tuhan. Gampang banget berbohong, ada begitu. Gampang yang emosi, marah, meledak. Wah, saya bilang ini ada roh sunggokong apa roh? Roh yang dewa perang apa marah, baru sedikit tersinggung. Baru sedikit, itu kan. Nah itu kadang kalau pelepasan itu bisa kayak macan gerung-gerung, bisa kayak ular. Saya udah pernah juga ngalamin orang yang pelepasan udah kayak ular, udah kayak buaya gitu kan, geliat-geliat. Itu ada spiritnya saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo dibersihkan lagi, minta dimurnikan lagi. Karena Tuhan bilang, aku bawa kelepasan, kebebasan ya. Kita baca. Nah, roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku
menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Miskin itu bukan hanya secara duit doang ya. Miskin itu kadang secara rohani bisa. Atau yang belum kenal Yesus, mereka mengikuti roh-roh yang miskin. Ya, kadang mereka suka ke dukun, suka ke orang pinter. Itu roh-roh paranormal, orang-roh miskin ya. Jadi miskin itu jadi mau mengubah nasib tapi maunya gampang ya. Ada yang malas, itu lama-lama roh kemalasan masuk loh. Kan ada di firman, roh kemalasan. Ganti dengan roh apa? Kerajinan. Lawan, kalau yang negatif-negatif, lawan, bukan dengan kekuatan kita lagi. Karena roh Allah udah pada kita. Kita bisa merubah nasib kita merubah diri kita lebih baik lagi. Kita bisa mengeluarkan semua kemalasan. Saya dulu orangnya malas juga. Kenapa? Papa terlalu sayang sama saya. Apa-apa disodor, apa-apa dimasakin, apa-apa dibikinin. Jadi saya merasa saya malas gitu. Nah disitulah ya udah dewasa berubah. Lebih rajin, lebih gesit lah gitu ya. Nah seperti di dalam firman ini dikatakan, aku akan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, yang terikat, tertawan. Kadang kita nggak tahu nih, ikatan kita apa. Ya, di hati kita masih ada sampah-sampah apa, masih ada roh-roh jahat apa. Mungkin ada kutuk-kutuk nenek moyang apa. Kita nggak tahu, saudara ya. Mungkin ada yang usaha apa aja, ada yang gagal. Terus ada saudara, mau ini, mau itu, mau ini, usaha apa aja gagal melulu. Ada juga yang sakitan mulu. Ada yang begitu. Tapi setelah dia percaya Yesus, dia terima Yesus, sembuh, nggak sakit-sakitan lagi. Saya ada teman seperti itu. Ya, jadi ada ikatan-ikatan, ya ikatan-ikatan baik nenek moyang, baik dosa-dosa mereka turun ke kita sebagai ibaratnya kita ini kayak tumbalnya lah gitu ya. Tapi setelah kita terima Yesus, kita ini menjadi anak Tuhan. Tumbal itu kita serahkan kepada Yesus semua kutuk itu. Tetapi kita pun harus ambil tindakan untuk apa? Untuk kita terlepas, terbebas. Jadi kita minta Tuhan, bebaskan aku Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Ya karena Tuhan datang untuk bawa kelepasan, kebebasan. Nanti kita sama-sama doa ya untuk mungkin ada kutuk dari orang tua kita, mama, papa kita, ada yang udah meninggal, ada yang masih hidup. Generasi kedua, ketiga, keempat di atas kita putuskan dalam nama Yesus. Kita sama-sama putuskan. Ya, nanti termanifestasi kita bisa lebih baik lagi, lebih rajin lagi, hati kita lebih tulus lagi, bisa memberi, mempunyai kasih, bisa lebih lagi sabar, nggak cepet emosian, terus juga jangan sering kali ngucapin kutuk, kata-kata yang jahat, kata-kata negatif karena hatinya belum beres. Seringkali ada orang kan kata-kata kotor, kata-kata binatang, mudah sekali ngutuk-ngutukin orang, mudah sekali ngomel, dumel, terus dia diserang pikirannya, si ini begini, si ini begitu, gampang banget ya. Jadi kita ayo tutup semuanya dengan dengan kasih Kristus, dengan urapan dari Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jadi kita sendiri harus mengalami kelepasan, kebebasan, baru kita juga bisa membawa kelepasan bagi orang-orang lain. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Jadi Tuhan menggenapi ya. Di dalam Yesaya ini ternyata Tuhan Yesus yang membawa kebebasan, kelepasan. Kita sebagai murid Yesus, anak Tuhan Yesus, kita juga harus bebas dari semuanya. Ya, harus hidup kita lebih baik. Ada peningkatan rohani, jasmani, semuanya. Hidup kita jadi berkat. Dulu saya berpikir hidup gue mah buat keluarga gue aja deh, udah suami, anak-anak gue, udah. Tetapi Tuhan bawa lagi melalui masalah penderitaan, persoalan hidup. Jadi saya berluas hati lagi. Ya, bisa membagi banyak orang, kenalan dengan banyak orang, melayani banyak orang lagi. Tuhan perbesar kapasitas kita, Tuhan berkat, Tuhan pun pasti mengikuti. Karena tahu kita bukan buat diri kita buat orang banyak, orang lain. Sehingga waktu saya ke Jakarta nggak punya apa-apa, nol. Saya kontrak di Petak, saudara. Ya,
Banjir pun kecoa pada naik gerayap di kaki saya. Saya jerit-jerit takut kecoa. So itu dulu ya. Jadi waktu Tuhan kasih saya rumah, itu pun berdua nih mas suami nyicil ya. Itu semua adik-adik saya yang dari daerah keluar dari rumah saya semuanya. Jadi saya tampung mereka semua. Karena kita harus punya hati yang lebih, kasih yang lebih ya. Nah, kita juga bisa memberi, membagi. Sehingga pada waktu Tuhan perluas hati kita mempunyai hati yang luas. Tuhan berkati kita lagi berlimpah-limpah. Ya, baik berkat rohani khususnya, baik berkat jasmani. Berkat rohani apa? Kita datang mendoakan orang-orang terlepas. Kita datang mendoakan orang-orang sembuh. Kita datang pada orang yang terikat kepahitan. Mereka dibebaskan. Oleh apa? Kita jadi saluran. Ya, baik saluran rohani maupun saluran jasmani, semuanya Tuhan perlengkapi. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, nanti musik mungkin Bu Lili naikkan satu pujian, nanti ikutin doa untuk pelepasan kutuk nenek moyang ya, dan juga kita mintakan sama Tuhan kapasitas roh yang lebih lagi, punya hati yang baik lebih lagi, mau dididik Tuhan lebih lagi ya, mau diproses nggak? Aduh sakit Tuhan, jangan dong, jangan diproses, jangan dikasih masalah. Banyak kan orang gak mau masalah, maunya enjoy, banyak duit, happy-happy, sana-sini, semua sehat, semuanya baik. Tapi percayalah, karena itu ada didikan Tuhan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Rapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Jesus. Kami undang Roh Kudus bekerja. Terus mengalir Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Penuhi kami, urapi kami lagi, bersihkan kami lagi Tuhan, didik kami, proses kami, bentuklah jadi bejana-Mu, jadi saluran kasih dan kuasa-Mu. Oh, kami mau Tuhan, ya tujuan-Mu semuanya jadi. Terus angkat hatimu, angkat suaramu,
Sembah Dia dengan segenap hati. Jangan diam, saudara. Ungkapkan kasih-Mu, ungkapkan cinta-Mu. Urabaya sekaralabaya sekaralaba. Haleluya. Tuhan, jamah kami. Jamahlah, bereskan hidup kami Tuhan. Bereskan semua keluarga kami Tuhan. Bahkan semua karakter kami Bapa. Hati kami terutama. Terus Tuhan sedang berurusan pribadi lepas pribadi. Tuhan sedang bergerak saat ini. Jangan batasi Tuhan, buka hati, buka rohmu. Ya terus Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus jamah Tuhan, jamah Bapa sikaralabaya sede. Ya semua yang terikat dibebaskan Tuhan. Semua terbelenggu dibebaskan Bapa. Semua kutuk-kutuk nenek moyang dihancurkan Bapa di dalam nama Yesus. Semua sifat-sifat kami Bapa yang jelek, yang buruk Tuhan, terus Bapa dibereskan Bapa. Biarlah kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu mengalir Bapa. Biarlah Bapa sekarang terjadi pertobatan besar-besaran di tempat ini Bapa. Ampuni kami Bapa. Saudara bisa berdoa dulu apa yang menjadi kekurangan, kesalahan, dosa-dosa saudara. Tabiat sifat lama saudara yang masih belum bisa saudara lepaskan. Mungkin kemalasan, mungkin kepahitan, mungkin kemarahan, mungkin menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin perkataan yang diingat-ingat, perkataan yang menyakiti. Bapa, saat ini kami bereskan semuanya Bapa. Roh Kudus terus, Roh Kudus ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan, kami boleh Bapa ada satu perubahan, ada kebebasan, ada kelepasan terjadi Bapa, ada perubahan karakter, perubahan nasib, perubahan hidup kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Saudara sekarang tumpang tangan di kepala saudara masing-masing ya, dengan tangan kanan, tangan kiri di dada saudara. Ya. Ikutin doa saya di dalam nama Yesus. Aku ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Aku saat ini dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, mempunyai hati yang tulus, hati yang baik, hati yang murni. Semua kutuk-kutuk nenek moyang dari ayah ibu kami, generasi ketiga, keempat, dan seterusnya yang turun atas kami hancurkan dalam nama Yesus. Dari orang tua kami hancurkan dalam nama Yesus. Semua kutuk-kutuk perjanjian iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus kami dimerdekakan, kami dimenangkan, kami dikuatkan oleh darah Yesus. Bilur-bilur Yesus aku diselamatkan. Roh jiwa tubuhku milik Kristus. Mulai hari ini aku ciptaan baru. Aku terus bergerak bersama Tuhan. Engkau penuhi kami dengan urapan baru. Dan Tuhan, kami mintakan bukakan rencana-Mu mulai hari ini, baik keluarga, baik pelayanan, baik pekerjaan, baik anak cucu mantu, baik kesehatan kami, kekuatan kami, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah menang, kami merdeka, kami kuat,
kami dipulihkan roh jiwa tubuh kami milik Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Karena rohmu menyala